Qudamah. Di situ dikisahkan oleh musannif tentang bagaimana Ibrahim bin Adham, Syekh Imam Ibrahim bin Adham adalah ulama sufi. Beliau kelahiran di Balkh, sekarang sudah ada di kawasan Khurasan Timur bagian Afghanistan. Lahir 718 Hijriah, meninggal 782 Hijriah. Ulama sufi, ahli abid, ahli ibadah. Kemudian beliau juga sering disebut dalam kitab Jalaluddin Ar-Rumi tentang kisah-kisahnya yang menginspirasi. Ada seorang lelaki, kata Ibnu Qudamah, datang kepada Ibrahim bin Adham. Laki-laki ini muslim. Dia ini ahli dosa, ahli maksiat. Luar biasa dosanya, tak bisa terhitung. Tapi satu ketika dia sampai di satu titik, dia ingin bertobat. Tapi dia mesti harus datang ke Ibrahim bin Adham, karena pada saat itu Syekh Ibrahim bin Adham tidak hanya terkenal sufi, tapi beliau adalah Tabibul Qalbi, dokter hati. Ya Syekh, saya ini pendosa, saya ini ahli maksiat. Bagaimana caranya saya berhenti dan bertobat agar saya tidak adiktif? Bahasa kampungnya Pak Isam, adiktif, kecanduan. Saya ini kalau tak berdosa, saya tak kalau melakukan maksiat meriang semua badan, misalkan seperti itu. Jadi siang malam saya berdosa, mulai dari rambut sampai kaki. Gimana caranya saya berhenti? Maka Ibrahim bin Adham bukan berarti langsung mengejat orang ini banyak dosa, kamu harus begini, harus begitu, tidak. Beliau hanya memberikan nasihat. Ada 5 nasihat. Kalau kamu ingin tetap berdosa dan tak bisa meninggalkan dosa, gampang, syaratnya 5. Jadi justru Ibrahim bin Adham malah menyuruh, silahkan kau berdosa, tapi kau harus lakukan 5 syarat ini. Apa kata yang pertama? Syekh Ibrahim bin Adham mengatakan, idza aradta an ta'siyallah, jika kau ingin melakukan maksiat, dosa kepada Allah, fala ta'kul rizqahu. Yang pertama syaratnya, jangan sesekali memakan rizki dari Allah. Berat dia, karena dia tahu Al-Quran, innallaha yarzuqu bighairi hisab. Allah juga Maha Ar-Razzaq. Dia paham dan yakin semua rizki yang dia makan selama ini datang dari Allah. Aduh, bagaimana saya Ibrahim bin Adham? Bagaimana saya tak bisa makan rezeki Allah? Sementara rezeki saya yakin semua datang dari Allah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Kata Allah, di langit itu aku sudah sediakan rezeki bagi umat manusia. Jangan khawatir dengan rezeki. Maka yang kedua, tak sanggup. Oke, kalau tak sanggup, tengok yang kedua. Syarat yang kedua, kalau kamu ingin tetap berdosa dan melakukan maksiat, syarat yang kedua adalah idza aradta an ta'siyallah fala taskun syai'an fi baladihi. Kalau kau ingin maksa untuk berlakukan dosa, syarat yang kedua, jangan kau lakukan dosa itu di negaranya Allah, di buminya Allah. Lagi-lagi dia sontak. Bagaimana caranya saya berbuat dosa tidak di bumi Allah? Sementara saya tahu di Al-Quran, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Seluruh apa yang ada di bumi dan ada di langit adalah milik Allah. Tak sanggup Ibrahim bin Adham. Mana mungkin saya tak melakukan dosa selain di bumi Allah? Kalau mau pergi ke bulan, bulan pun milik Allah. Pergi ke planet Pluto, Mars, Neptunus, Jupiter, semua milik Allah. Tak sanggup. Coba kasih syarat yang ketiga. Oke, kalau begitu. Dikasih syarat yang ketiga. Kata Ibrahim bin Adham, idza aradta an ta'siyallah, jika kau masih maksa untuk melakukan maksiat kepada Allah, maka kata Ibrahim bin Adham, fandur maudi'an la yaraka. Silahkan kau cari tempat di mana yang tak kelihatan Allah. Ingat lagi dengan ayat dia, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu selalu bersama dirimu, kata Allah. Allah selalu bersama manusia dimanapun kamu berada. Itulah kenapa Nabi sering menyampaikan, ittaqillah haitsu ma kunta. Takutlah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Makanya ada ajaran ihsan namanya dalam hadis itu. Rasulullah, ihsan ada iman, Islam dan ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ketika engkau beribadah, seakan-akan engkau diawasi oleh Allah. Karena memang sifat Allah, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak pernah tidur, Allah tak pernah ngantuk. Maka dimanapun kita berada, meskipun kita sembunyi di lubang semut, Allah pasti tahu. Maka si orang laki-laki ini tambah berat. Kok tambah berat syaratnya Ibrahim? Ya silahkan kau pilih yang mana, tapi 5-5-nya ini kau harus pakai jika kau masih maksa untuk berbuat dosa. Sudah mulai menangis, badannya sudah mulai goyah. Apa syarat yang keempat dia Syekh Ibrahim bin Adham? Idza ja'akal maut, malakul maut. Ketika datang malaikat maut,
coba kau usaha, fakullahu, ucapkan kepada malaikat maut itu, akhirni hatta atubah taubatan nasuha, tolong malaikat maut tunda hari wafatku, silahkan kau tunda. Kau bilang saja sama malaikat maut, kalau udah datang menjemput mautmu, coba kau bilang sama malaikat maut, tunda dulu waktu meninggalku sampai aku bisa bertobat. Wa a'malah lillahi amalan solihah, dan sampai aku bisa beramal soleh. Bisa nggak kira-kira kamu menunda kematianmu dan bilang sama malaikat maut? Itu yang paling berat. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. An-Nisa 78. Dimanapun kau berada, malaikat maut pasti akan menemukanmu. Walau kuntum fi burujin musayyadah, meskipun kamu bersembunyi di balik benteng yang kokoh, di balik tembok yang kekar. Dulu ada orang Bani Israel, dia buat kotak di hutan, dia buat kurungan dari kayu yang besar, dia sembunyi di dalam kayu itu, dipaku. Kemudian ditanya sama kawannya, kenapa kamu harus repot-repot sembunyi di hutan dan di dalam kayu yang besar seperti kurungan? Agar malaikat maut tidak bisa menemukanku. Makanya turun ayat kepada Rasulullah An-Nisa 78. Dimanapun kamu berada, meskipun kamu berada di benteng yang kokoh, malaikat maut akan menemukanmu. Tambah berat, tambah nangis. Dan yang terakhir, apa kata Syekh Ibrahim bin Adham kepada laki-laki ini? Kalau kamu masih maksa berbuat dosa, syarat yang kelima ini agak lebih sulit. Idza ja'atkat zabaniyatu, jika datang kepadamu malaikat zabaniyah, maka kemudian ketika dia menyeretmu ilan nar, fala tadhhab ma'hum. Coba kau bilang sama malaikat zabaniyah, aku tak mau ikut kamu. Enggak bisa. Sanad'u zabaniyah, Al-Alaq 18. Kata Allah, aku akan panggil malaikat zabaniyah. Siapa malaikat zabaniyah? Mufassir mengatakan ada sekitar 19. Dia adalah pas pampresnya malaikat Malik, penjaga neraka. Begitu kata saya, bukan kata orang yang mengarang kitab pas pampres. Tapi malaikat zabaniyah adalah malaikat pilihan yang memang akan menyeret umat manusia, terutama umat Islam yang bermaksiat, yang berdosa, diseret kakinya, kepalanya di bawah, disungkurkan oleh malaikat zabaniyah. Siapapun tak bisa melawan dengan malaikat zabaniyah. Maka saat itu juga laki-laki ini tersungkur, jatuh ke bawah, sujud kepada Allah, menangis terseduh-seduh. 5 syarat ternyata semakin lama semakin besar dan tak sanggup aku lakukan, wahai Ibrahim bin Adham. Ini menjadi contoh 5 pesan dari Syekh Ibrahim bin Adham. Kalau kita ingin coba-coba untuk melakukan maksiat, apapun maksiat itu, maksiat tangan, maksiat hidung, maksiat mulut, maksiat mata, maksiat apapun, maka ingat dengan pesan 5, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang at-tawwabin. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabin. Setiap manusia pasti bersalah, setiap manusia pasti berdosa. Yang ceramah pun banyak dosa, tapi sebaik-baik orang yang berdosa at-tawwabin adalah orang yang bertobat. Nabi Adam saja salah, tapi sekali Nabi Adam salah, ditelanjangin oleh Allah, keluar dari surga. Kita berapa banyak manusia umat Islam yang sayang katanya Nabi Muhammad, dia berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tapi masih minta untuk masuk surga. Malu kepada Nabi Adam. Nabi Adam sekali saja berdosa, diusir dari surga. Kita yang masih berlumuran dosa, masih pengen masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Maka belum terlambat. Berapa banyak orang yang ahli ibadah ketika mati dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan maksiat. Mudah-mudahan kita selamat nanti dunia akhirat dan kita bersama dengan orang-orang soleh, siddiqin, syuhada dan para nabi. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.